Oke, baik Pak Haryadi, silahkan Pak. Ujian dimulai dengan baca tulis Al-Quran ya Pak ya. Baik, Silahkan Bu. Bapak baca 2 ayat saja dari halaman tengah adalah di Al-Quran Pak. Ya, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir razq wal ardi dzatis sadq. Oke, Inna cukup. Shadaqallahul azim. Silakan menuliskan 2 ayat terakhir dari An-Nas Pak. Oke, sudah Pak. Lagi ya, Bu. Ini nampak, Ibu? Ke atas lagi Pak. Nampak, Ibu? Oke, baik. Terima kasih Pak Haryadi. Silahkan simulasi P5 PPRA-nya Pak. 5 menit ya Pak ya. Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Ya, alhamdulillah. Anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Mudah-mudahan pembelajaran kita uh, akan lebih bermakna kalau anak-anak Bapak semuanya sehat semuanya. Anak-anak Bapak semuanya, di sini kita akan belajar tentang P5. Mungkin uh, masih terasa asing ya, Bapak mengajarkan P5 ini, apalagi P5 ini bagi anak-anak Bapak semuanya di sekolah kita ini baru kita adakan. Baik, sebelumnya Bapak ingin menjelaskan dulu P5. P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak Bapak semuanya, di sini Bapak akan membuatkan P5-nya tentang cara membuat tahu. Nah,
Tentu tahu ini makanan yang sangat sederhana tapi banyak berguna bagi tubuh dan kesehatan kita semuanya, terutama bagi anak-anak Bapak semuanya dengan apa namanya memakan setiap hari pada pagi hari sebelum kita berangkat sekolah. Ini akan membangkitkan daya tahan tubuh kita dan daya cara berpikir kita. Baik, bagaimana cara-caranya membuat tahu atau langkah-langkah membuat tahu anak-anak Bapak semuanya? Perhatikan. Yang pertama, kita harus membeli yang namanya bahannya. Bahannya itu terdiri dari kacang kedelai. Nah, mungkin anak-anak Bapak semuanya tahulah bagaimana bentuk kacang kedelainya. Nah, kacang kedelai itu kalau kita ingin membuat, sebagai contoh, beli aja kita 1 kilo, kemudian kacang kedelainya tadi kita rendam, kita cuci, bilas sampai berapa kali sampai menurut kita kacang tadi terasa bersih. Kemudian setelah kacang tadi kita cuci dan kita bilas beberapa kali, kacang itu kita giling. Kita giling, kalau kita memerlukan banyak, terpaksa kita bawa ke penggilingan, tetapi ini hanya sekedar contoh praktek di sekolah kita ini kita pakai penggilingan blender. Nah, setelah di blender halus, kemudian kacang tersebut kita masak. Masaknya membutuhkan waktu sesuai dengan ukuran yang kita akan buat. Misalkan kalau kita buat sebagai contoh ukuran 1 kilo kacang, mungkin nggak terlalu lama, sekitar 45 menit ataupun 35 menit dalam pemasakan tersebut. Kemudian setelah masak terasa berwarna putih dan menjadi kayak seperti susu, kemudian kita keringkan atau kita tiriskan. Kemudian setelah kita tiriskan beberapa saat, terjadilah yang namanya penggumpalan. Nah, penggumpalan tersebut kita peras. Nah, ini semuanya akan terjadi proses setelah kita peras, kemudian ampasnya nggak perlu kita buang, bisa kita pergunakan untuk makanan sapi ataupun makanan ternak-ternak yang ada di sekitar kita. Mungkin anak-anak Bapak semuanya mempunyai ternak seperti kambing maupun sapi, itu bisa kita gunakan untuk makanan tersebut, makan untuk hewan ternak kita. Kemudian setelah kita tiriskan, kita peras, maka terjadilah penggumpalan. Nah, penggumpalan itu tadi yang Bapak bilang, dijadikan makanan ternak. Airnya tadi bisa kita buat sebagai tahu, kemudian kita buat cetakannya. Boleh saja cetakannya kita beli, ada bisa juga cetakannya kita dari bambu juga bisa, kemudian dari cetakan plastik juga bisa, sesuaikan dengan kondisinya. Kemudian setelah itu terjadilah pengerasan. Setelah pengerasan tersebut, tahu akan bisa kita potong. Bisa kita potong sesuai dengan ukuran kita, ataupun dengan cetakan bisa kita tuangkan kembali sesuai dengan selera kita masing-masing. Mungkin itu saja anak-anak Bapak semuanya, bagaimana cara-cara ataupun langkah-langkah dalam P5 yang kita praktekkan di sekolah kita ini. Mudah-mudahan ke depannya anak-anak Bapak semuanya bisa mempraktekannya di rumah. Bisa juga mempraktekannya secara kelompok ataupun secara mandiri. Kemudian bisa juga setelah berubah menjadi tahu, bisa kita pasarkan ke tempat-tempat
warung-warung maupun gede-gede yang ada di sekitar anak-anak Bapak semuanya. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan dalam P5 ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semuanya bisa mempraktekannya di rumah maupun secara kelompok. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haryadi bisa dilanjutkan dengan presentasi P, P apa PTK-nya, Pak? Aduh, sabar Bu ya. 5 menit ya, Pak. Ya, PPK. Silahkan. Bagus hari ini. PPK. Baik, dalam PTK ini saya mengambil suatu tema ataupun judul meningkatkan kemampuan membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 dengan menggunakan media audio dan visual. Adapun latar belakang masalah perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi telah membawa perubahan besar di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Kemudian, kesulitan dalam membaca dan memahami ayat 1 sampai dengan 5 surat Al-Alaq disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kemampuan membaca Al-Quran, pemahaman konteks yang terbatas, dan metode pembelajaran yang tidak efektif. Mohon maaf tadi saya belum lupa saya. Mohon izin Bu. Halo Bu. Ya, Tadi saya ya. udah merekod belum Bu kok? Namanya lupa tadi saya Bu. Udah, masih terrecord ini. Oh iya ya Bu. Makasih Bu ya. Jadi pikiran. Iya. Baik, kemudian rumusan masalahnya. Bagaimana pengaruh penggunaan media audio visual terhadap kemampuan membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 pada siswa kelas 3 SD Negeri 053960 Marike, Kecamatan Kutambaru. Apa saja keuntungan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan media audio visual dalam pembelajaran membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 di kelas 3 SD Negeri 053960 Marike, Kecamatan Kutambaru. Kemudian, adapun tujuan penelitian saya yang pertama untuk mengetahui pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap kemampuan membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 pada siswa kelas 3 SD Negeri 053960 Marike, Kecamatan Kutambaru. Untuk mengidentifikasi keuntungan dan tantangan dalam penerapan media audiovisual dalam pembelajaran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 di kelas 3 SD Negeri 053960 Marike. Kemudian, adapun jenis data yang saya ambil adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa informasi deskriptif dan memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari responden atau objek penelitian, yaitu kelas 3, SD, dan guru. Sumber yang
data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya seperti dokumen ataupun pembelajaran. Nah, teknik pengumpulan data yang pertama itu tes tertulis atau lisan, kuesioner dan survei, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknis analisis dan pengujian, yang pertama analisis kualitatif, observasi kelas, mengamati bagian belajar mengajar, interaksi antara guru dan siswa, serta dinamika kelas. Sedangkan wawancara, melakukan wawancara dengan siswa, guru, ataupun pihak-pihak lain. Sedangkan analisis dokumen, menganalisis dokumen seperti rencana pembelajaran, catatan harian siswa, dan tugas-tugas lainnya. Sedangkan analisis kuantitatif, survei dan kuesioner mengumpulkan data dari siswa dan guru. Ujian dan penilaian menggunakan hasil ujian atau penilaian untuk menganalisis, meningkatkan, atau perubahan dalam pencapaian belajar. Baik itu Bu yang sudah bisa sampaikan di Cukup, PTK. Pak Haryadi? Iya Bu. Iya, cukup, Pak. Oke Bu, makasih Bu. Oke, baik. Terkait dengan proposal Pak Haryadi, kira-kira apa masalah utama dari penelitian Bapak ini, Oh Pak? iya, baik Bu. Mengapa saya buat penelitian ini Bu? Yang pertama, dikarenakan sekolah saya itu Bu, Pak eh, iya Bu, Haryadi? Iya, ya dengar Bu saya. Suara Ibu terputus-putus Bu. Halo Ibu. silakan, Pak. Ya, baik. Mengapa saya mengambil Iya, penelitian? silakan, Pak. Ya udah Bu. Pak Haryadi? Oh iya ya Bu, betul ya. Iya, Boleh Bu. silakan. Ya, ya Bu, maaf Bu, tadi belum saya. Ah, baik, mengapa saya mengambil penelitian? Iya, silakan, Pak. Yang pertama, dikarenakan sekolah saya itu Bu, selain jauh dari perkotaan, siswanya itu Bu, setelah pulang sekolah, mereka itu membantu orang tuanya Bu. Contohnya, ada yang mencari gerondolan sawit, untuk membantu perekonomian keluarganya atau orang tuanya, sehingga anak tersebut di dalam membaca tulis Al-Quran itu sangat kurang sekali Bu. Itu alasan mengapa saya mengambil penelitian yang berjudul membaca surat Al-Alaq Bu, ayat 1 sampai dengan 5. Karena mereka itu dalam membaca tulis Al-Quran itu sangat kurang sekali Bu. Hanya berapa persen yang bisa Bu. Itu pun kelas tinggi dan Bu. Kalau kelas 1, kelas 2 itu, kelas 3 hanya beberapa orang yang bisa Bu. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya jawab Bu. Oke, baik. Jadi, ya alasan yang Pak Haryadi sebutkan tadi ada dimasukkan ke latar belakang, Pak. Latar belakang di PTK tadi Bu ya. Ada Bu, Iya, ada Bu. oke. Jadi sebaiknya Pak dimasukkan data spesifik ya, Pak ya. Jadi jangan hanya berupa uraian saja gitu ya, Pak ya. Ya baik Ibu. Oke. Terus kemudian eh, apa tujuan Bapak meneliti tentang itu, Pak? Tujuannya supaya anak-anak siswa saya itu Bu bisa setidaknya bisa mengetahui tulis baca Al-Quran walaupun belum belum secara memuaskan gitu Bu.
Karena sangat minim sekali Bu dalam lingkungan sekolah saya itu. Oke. Ini Ya Ibu. oke. Ini penelitian ini sudah pernah diteliti oleh orang lain sebelumnya? Eh, ya saya kurang tahu Bu, soalnya saya di sekolah itu baru setahun lebih Bu. Oh, nggak boleh kurang tahu, Pak ya? Nggak, Pak. Nggak, sebenarnya nggak boleh nggak tahu ya, Pak ya, karena Bapak sudah memilih judul ini untuk diteliti ya, Pak ya. Kan di Artinya Bu, penelitian relevan sudah dimasukkan, ada penelitian relevan, Bapak memasukkan penelitian relevan? eh, Hmm. ada Bu, Oh, ada ini Bu, ada. Pak Haryadi penelitian relevannya tidak ada atau tidak? Ada Heeh, Bu di dalamnya Bu. berarti kan Iya, iya. artinya penelitian serupa kan pernah diteliti oleh orang lain ya kan, Pak? Iya, iya Bu, iya. Harusnya ini eh, penelitian ya di kajian terdahulu nih saya lihat Pak Haryadi sudah memasukkan beberapa penelitian terkait dengan yang sama dengan penelitian Pak Haryadi gitu ya. Ya siap Ibu. Oke, ini kira-kira akan dilaksanakan di sekolah Pak Haryadi sendiri. Iya Bu, baik Bu. Walaupun jauh, Ya, pasti saya akan yang lakukan di sekolah mengajar sendiri. nanti siapa Pak? Yang mengajar Bu, Oke, yang mengajar nanti siapa? Hah? saya Bu. Ya, eh, kan kalau penelitian PTK itu kan harus ada observer ya Pak ya? Iya Bu. Heeh. Siapa yang akan mengobservasi nanti ketika Pak Haryadi melaksanakan penelitian? Ya kepala sekolah Bu. Oh, jadi Pak Haryadi meminta bantuan kepala sekolah untuk Ya menjadi observer gitu ya? ya komite Bu. Rekan sejawat saja sebenarnya sudah cukup ya untuk menjadi observer ya Pak ya? Iya Bu, cuman karena kalau sama kawan ini kadang-kadang kalau Oke, dimintai tolong ya. agak sulit Bu. Mungkin nanti dikomunikasikan lebih baik lagi mungkin Pak ya. Ya Oke, Bu. Pak Haryadi terkait dengan modul ajar, ya kan? Kemarin Pak Haryadi sudah merancang modul ajar baik MA1 maupun MA2. Kira-kira Pak Haryadi masih ingat tidak Pak, apa saja komponen dari modul ajar? Eh, komponen modul ajar itu Bu terdiri dari judul modul ajar, kemudian Mm-mm, pemilihan satuan dan jenjang pendidikan, mm-mm, kemudian capaian dan tujuan pembelajaran, kemudian detail Bu, detail rancangan penggunaan bahan hajar Bu. Hmm. Ini sebenarnya udah ini apa saya jadi curiga. Jadi kemarin MA siapa yang mengerjakannya Pak ya? Seharusnya bisa dijawab dengan lancar ya Pak ya. Ya Bu, karena begini Bu, ya Oke. jujur aja Bu. Nah, Terkait dengan ya gimana Pak? jujur aja Bu, Oke, karena saya baik Pak Haryadi. ya Terkait dengan apa namanya? Terkait dengan eh, LKPD. ya Bu Apa LKP. sih fungsi LKPD menurut Pak Haryadi? Fungsinya untuk menilai siswa, Bu. Dari LKPD itu tadi kita bisa seberapa kemampuan siswa kita itu, Bu. Kalau untuk menilai siswa kan tidak harus menggunakan asesmen harusnya Pak, bukan LKPD. Benar nggak?
Atau Pak Haryadi punya pemikiran yang berbeda? Kalau saya Bu, untuk menilai siswa itu yang pertama menurut saya sih Bu, dari LKPD tadi Bu. Karena dari LKPD tadi kita bisa menilai seberapa sih kemampuan si A, si B, dan si C Bu gitu. Ya, jadi LKPD itu Pak Haryadi itu bukan alat untuk evaluasi. LKPD itu kan namanya saja LKPD. Lembar Kerja Peserta Didik ya, Pak Iya, Elviadi, iya Pak Bu. Haryadi. Jadi Iya Bu. ya karena dia lembar kerja peserta didik, ya dia membantu guru dalam meningkatkan proses pembelajaran harusnya ya Pak Haryadi ya. Oh, Walaupun berarti di ya dalam LKPD akan ada apa namanya soal soal-soalnya Bu. juga gitu. Oh, Ya berarti nanti salah mungkin Bu ya. harus dipahami secara lebih detail lagi terkait dengan LKPD ya Pak ya. Ya selama ini saya Oke, memahami baik LKPD Pak itu Pak Haryadi ya terkait Bu. dengan ya terkait dengan apa namanya eh PPRA ya terkait dengan PPRA kira-kira Pak Haryadi tahu tidak ada berapa subnilai dari PPRA? Subnilai. Saya mana Bu? Ya, Kerjasama Bu. iya apalagi Pak? Ya kerjasama ataupun gotong royong saling berkolaborasi antara sesama Bu. Itu saja. Iya Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Haryadi untuk hari ini. Ya makasih banyak Bu. Mohon Sudah maaf Bu. selesai dengan Pak Haryadi. Iya, sudah selesai dengan Pak Haryadi. Nanti silahkan videonya disesuaikan dan diupload ke LMS ya Pak ya. Ya baik Ibu. Iya. Dan untuk diupload ke YouTube mungkin silahkan disesuaikan yang apa yang diedit gitu maksud saya. Silahkan diedit dengan sebaik mungkin. Hal-hal yang tidak perlu nanti dipotong saja gitu ya Pak ya. Oh yang ini yang berhadapan ini Bu ya. Iya, yang dikirim ke YouTube. Oke Bu, ya siap Bu. Oke, baik. Terima kasih Makasih. Pak Haryadi. Ya Iya, sama-sama Ibu. Mohon maaf Bu sebelumnya. ya, iya, sama-sama Bapak. Boleh keluar ya Pak ya. Ya Bu. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi